semuanya sudah punya bagiannya masing-masing seperti itu. Nah, setelah kalian selesai melakukan unwrap ini, kalian perlu mengeceknya terlebih dahulu. Apakah unwrapping saya ini sudah bagus, ataukah banyak hal yang kurang sesuai. Nah, untuk mengecek bahwasanya UV unwrap kalian sudah bagus atau belum, kalian perlu masuk ke shader editor ya. Jadi kalian bisa ubah ini modenya menjadi shader editor. Selanjutnya, kalian perlu menambahkan material yang digunakan untuk mengecek UV ini ya. Jadi nanti kita akan berikan nama sebagai UV checker. Nah, kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita klik new. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama ini palu berarti ya, T, kemudian T itu berarti tekstur, T underscore palu. Nah, nanti tekstur palu akan menempel di sini. Nah, di tekstur palu ini saya akan menambahkan UV checkernya terlebih dahulu. Caranya diseleksi dulu principal BSDF-nya. Jadi hanya principal BSDF-nya aja yang diseleksi. Kemudian klik Ctrl T. Nah, di sini kita perlu menambahkan image tekstur yang digunakan untuk ngecek. Klik new. Kemudian di sini namanya kita bisa rubah menjadi checker atau image yang digunakan untuk mengecek checker. Nah, gini. Width-nya kita bisa sesuaikan menjadi 2K. Kalau kalian mau membuat gambarnya bisa lebih detail lagi, mungkin dibuat 4K ya, jadi 4096. Nah, kemudian di sini generated type-nya kalian ganti menjadi UV grid. Nah, kemudian klik new image. Oke. Selanjutnya, untuk bisa melihat UV checkernya ini, kalian tinggal ubah mode viewportnya menjadi, nah ini viewport shading yang tengah atau material preview. Klik. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudah ada UV checker yang sudah menempel di besinya ini ya. Catatan penting adalah ketika kalian melihat gambar kotak-kotak ini ya, kotaknya berbentuk persegi, tidak memanjang, nge-stretch menjadi persegi panjang atau gepeng, itu tandanya UV-nya ini sudah benar ya. Jadi UV-nya ini sudah bagus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tadi titik perpotongannya saya tambahkan di bawah ya. Jadi ketika ada titik perpotongan nanti akan menimbulkan glitch-glitch seperti ini. Bayangkan ketika kalian menambahkan titik perpotongan ini di tempat yang gampang terlihat ya. Ya, nanti akan memberikan kesan yang buruk juga pada material yang kalian tambahkan. Oke, yang bawah tinggal kita terapkan aja yang tadi. Nah, browse material to building ya di sini ya. Kalian bisa klik aja di sini. Nah, pilih yang T palu. Nah, di sini juga sama. Ini bagian belakang kalau diperhatikan ya. Ini bagian belakang. Jadi ada titik perpotongan. Nah, kemudian yang depan, nah ini sudah kotak semua, sudah bagus. Nah, satu catatan apabila kalian perhatikan di sini agak miring ya. Nah, tidak terwrapping dengan bagus gitu loh. Nah, ini coba kita lihat ke dalam, kita ubah lagi ke UV editor. Kita masuk ke mode edit mode untuk yang bawah ya. Nah, kita bisa seleksi yang bagian kayunya ini L. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, yang bawah sini ini melebar, sementara yang atas ini agak melengkung. Ini yang menyebabkan teksturnya menjadi tidak tertata dengan baik. Nah, apakah hal ini bisa diperbaiki? Tentu saja bisa. Jadi kita perlu meluruskan UV unwrap-nya ini ya, agar nanti bisa menjadi persegi panjang ya. Jadi lurus semuanya. Caranya kita perlu seleksi dulu menggunakan selection mode yang edge ya, ini.
Kemudian kita pilih salah satu edge ya, garis, misalkan di tengah sini. Jadi yang tengah ini nanti akan saya buat menjadi persegi panjang yang utuh ya. Kemudian klik kanan, align vertically. Nah, karena ini vertikal ya, jadi align vertically. Yang sini juga sama, klik kanan, align vertically. Yang atas ini align horizontally. Yang ini juga align horizontally. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sudah lurus ya. Nah, coba kita cek dengan face mode. Nah, sini sudah persegi panjang yang lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Nah, ini bisa menjadi bekal yang nantinya diikuti oleh semua kotak-kotak atau semua face yang ada di bagian ini ya. Ini kita seleksi dulu satu. Kemudian untuk menyeleksi semuanya kalian bisa menggunakan L. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah, diklik kanan, follow active quad. Nah, seperti ini. Ya. Di sini sudah lurus, sudah rapi. Kemudian ketika kita perhatikan di sini, nah di sini juga sudah lurus ya, sudah tidak bengkok-bengkok lagi. Ya, maksudnya tidak mengerucut lagi. Nah, jadi itu ya UV unwrappingnya. Jadi ketika kalian nanti UV-nya berbentuk kotak-kotak kemudian tidak membentuk persegi panjang, itu tandanya UV kalian sudah bagus ya. Oke, segitu dulu.